Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada Senin 22 Februari 2021 adalah Tahta Santo Petrus. Mari kita awali renungan kita ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita bacakan bersama-sama. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu pertanyaan yang sering diutarakan kepada gereja Katolik adalah primat paus atau tahta Santo Petrus. Apakah hal tersebut adalah cara gereja Katolik untuk mengkultuskan Petrus, atau memang tahta Santo Petrus berasal dari penetapan ilahi? Bacaan Injil hari ini menjawab pertanyaan tersebut dengan lugas dan tegas. Kalimat utama bacaan Injil kita hari ini terdapat dalam kata-kata Yesus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kata-kata Yesus ini ia ucapkan untuk merespon pernyataan Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius pasal 16 ayat 16. Inilah pengakuan iman Petrus yang menjadi pengakuan iman gereja, iman Kristiani. Terdapat beberapa hal penting yang dinyatakan Yesus dalam kata-katanya tersebut kepada Petrus, yakni satu, dalam penggalan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Kata-kata pengakuan iman Petrus ini adalah anugerah dari Allah kepada Petrus. Hal ini berarti Petrus dipercaya oleh Allah untuk memaklumkan realitas Yesus Kristus
serta realitas beriman yang harus dipercayai oleh semua manusia yang menerima Yesus sebagai Allah. Petrus memang penuh keterbatasan, penuh dosa. Ia bahkan pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi keterbatasan Petrus tersebut tidak menghilangkan realitas bahwa Petruslah yang dipilih dan dipakai oleh Allah untuk menyatakan Yesus sebagai putra Allah atau Allah sendiri. Petrus dipakai oleh Allah sendiri untuk menyatakan iman yang benar dan harus diakui dan diamini oleh semua manusia beriman. Yang kedua, Yesus juga menyatakan, "Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Yesus oleh kehendaknya sendiri memilih Petrus sebagai fondasi gereja. Yesus mendirikan jemaatnya, mendirikan gerejanya di atas iman Petrus yang saat itu mengikuti Yesus. Inilah penetapan Yesus atas Petrus sebagai fondasi gereja. Yang ketiga, Yesus berkata, "Dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus dengan tegas dan jelas menjanjikan perlindungannya kepada jemaatnya, kepada gerejanya. Gereja dengan demikian adalah jalan yang direkomendasikan oleh Yesus sebagai perlindungan terhadap si jahat. Maka kalau mengalami serangan dari si jahat, jangan lari ke tempat lain, lari ke gereja. Yang keempat, Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yesus mempercayakan jalan dan kunci kerajaan Allah kepada Petrus. Wewenang tersebut pertama-tama tidak diperoleh Petrus atas usahanya, tetapi dianugerahkan oleh Yesus sendiri kepadanya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa menolak mengakui tahta Santo Petrus berarti menolak pilihan Allah atas Petrus sebagai jubir yang memaklumkan keberadaan putranya. Juga menolak iman Petrus berarti ia yang adalah patron iman Kristiani dan ditetapkan oleh Yesus sendiri sebagai soko guru jemaat. Maka menolak dia berarti menolak sabda dan kehendak Yesus yang menunjuk Petrus sebagai fondasi beriman gereja Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita manusia-manusia Katolik karena kita menerima dan menghormati jubir yang dipercaya oleh Allah, jubir keberadaan Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Kita juga menghormati kehendak Yesus junjungan kita dan sabda Yesus yang menunjuk Petrus sebagai fondasi iman gereja. Kita amini dan kita terima. Bravo Katolik, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk sabdamu pagi ini yang mencerahkan kami. Buatlah kami bangga sebagai anak-anakmu dalam gereja yang kau dirikan, gereja Katolik. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.